Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bajai di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kali ini Bang Jai akan membahas tentang hal-hal yang seringkali ditanyakan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Seringkali mereka menanyakan, kenapa ya saya tidak sembuh-sembuh? Padahal sudah melalui pengobatan atau minum obat dalam waktu yang cukup lama, sampai rasanya jenuh dan bosan untuk minum obat. Sampai kapan saya seperti ini? Mungkinkah saya memang benar-benar bisa sembuh? Nah, itu seringkali ditanyakan. Nah, untuk mendapatkan jawabannya, silahkan tonton video ini sampai akhir. Jangan di skip, jangan lupa like dan komentarnya, dan subscribe yang belum subscribe. Nah, kalau membahas tentang sembuh, tentu bisa jadi masing-masing ODGJ mempunyai tingkat kesembuhannya yang berbeda. Apakah bisa sembuh total sampai tanpa obat, atau mungkin sembuh atau membaik dan produktif kembali tetapi masih mengkonsumsi obat walaupun dosisnya mungkin minimal. Atau bisa jadi kondisinya hanya membaik saja, nggak sampai bisa bekerja atau bersosialisasi, dan masih harus minum obat secara teratur. Dosisnya mungkin bisa jadi tidak ada pengurangan karena memang karakter dari penyakitnya. Nah, lebih baik ketika ingin tahu bagaimana sih kesembuhan yang bakal dicapai atau pengobatan yang akan dilalui, ya konsultasi dengan dokter atau psikiater, sehingga tahu persis kira-kira dengan diagnosis penyakit yang dia alami, pengobatannya seperti apa dan kesembuhannya akan seperti apa. Tetapi untuk bisa pada akhirnya menjalani pengobatan dan pemulihan dengan baik, tentu setiap orang dengan gangguan jiwa harus memahami dulu apa yang sebenarnya terjadi. Masalah kesehatan yang sedang dialami ini masalah kesehatan apa? Nah, ini penting sekali karena tentu akan mempengaruhi penerimaan atau istilah lainnya acceptance. Ketika orang tidak menyadari dirinya sakit atau menyadari mempunyai masalah kesehatan, tentu motivasi dan keinginan untuk menjalani pengobatan dengan baik akan sulit. Ya, tapi kalau orang bisa menerima kenyataan, menerima masalah kesehatan yang sedang dialami, bukan hanya motivasinya yang tinggi atau keinginan untuk sembuh, tapi ada usaha untuk mencapai kesembuhan itu. Ada komitmen untuk menjalankan setiap saran atau usaha yang sudah dipilihkan oleh dokter, oleh perawat, oleh psikolog terhadap dirinya, sehingga akan dilaluinya dengan baik. Kalau kejadiannya seperti itu, ya bisa jadi memang ODGJ ini bisa sembuh dengan dosis obat yang minimal, bahkan produktif. Ya, memang ada beberapa di antaranya bisa saja lepas obat, tapi tetap harus dalam pemantauan. Kalau mengalami masalah yang sulit diatasi dan sudah mulai kewalahan, muncul gejala misalnya nggak bisa tidur atau bingung atau pikirannya kacau, ya sebaiknya segera datang ke dokter atau psikiater untuk mendapatkan obat kembali. Nah, itu hanya akan bisa dilalui jika ODGJ ini mempunyai kesadaran, mempunyai pemahaman, dan mempunyai penerimaan yang baik terhadap masalah kesehatannya atau penyakitnya. Nah, faktor ini memang faktor yang sangat mempersulit proses pengobatan dan kesembuhan. Jadi harus ada proses memahami, termasuk memahami masalah kesehatan itu bisa saja mengunjungi channel YouTube atau yang menyediakan informasi kalau memang enggan untuk konsultasi. Ya, mengenali itu akan jauh lebih baik. Nah, yang berikutnya adalah tentu harus memahami lagi pengobatan yang sedang dijalani untuk mengatasi masalah kesehatannya itu apa mungkin hanya dengan menggunakan
obat saja. Permasalahannya ini kan yang ditangani ini ada masalah sehingga muncul. Untuk supaya ODGJ sembuh tentu harus ada upaya, harus ada usaha. Psikiater biasanya membuat program pengobatan dan disampaikan kepada keluarga atau ODGJ kira-kira butuh berapa lama untuk tetap minum obat dan apa saja yang menunjang pengobatan itu akan menghasilkan hal yang baik, termasuk alternatif-alternatif yang perlu mungkin dilakukan jika ingin hasil pengobatan itu akan berhasil dengan baik. Nah, ODGJ harus tahu bahwa obat merupakan salah satu yang wajib dilakukan untuk ditekuni atau diminum ya, apalagi ketika ODGJ belum punya keterampilan mengatasi masalah, keterampilan menghadapi konflik yang terjadi, baik konflik atau masalah dengan dirinya sendiri atau masalah yang ada kaitannya dengan orang lain, misalnya pasangannya, suaminya, istrinya, ya kan, orang tuanya, atau anaknya, atau bahkan masalah dengan tetangganya. Kalau yang sudah bekerja bisa jadi ada masalah dengan pekerjaannya. Keterampilan mengatasi masalah atau menghadapi konflik ini tentu akan mendukung bahwa ODGJ akan merasa nyaman dan aman, tidak hanya dengan dirinya sendiri, tapi juga nyaman dengan orang lain. Tentu harapannya ODGJ memahami segala kelebihan, segala hal positif yang dimiliki, dan tidak memikirkan hal-hal buruk atau negatif yang dimiliki. Karena kalau terlalu banyak memikirkan hal-hal yang negatif atau yang buruk tentang dirinya, efeknya adalah muncul pikiran negatif, muncul pikiran yang tidak bagus, yang tentu jika dipertahankan dan muncul terus ya, akan mengganggu suasana hati atau perasaannya. Emosinya akan tidak stabil, mungkin menjadi mudah marah, mudah sedih, frustasi ya, merasa gagal, atau sangat peka, mudah sekali merasa jengkel atau takut ya. Nah, tentu kan ketika suasana hati atau emosinya sudah berubah, tidak stabil lagi, ya resikonya perilakunya menjadi cenderung maladaptif atau yang tidak diharapkan. Makanya perlu belajar yang namanya coping ya, atau cara penyelesaian masalah, baik itu yang berfokus pada emosi maupun yang berfokus pada masalah itu sendiri. Nah, terkadang ketika dirawat di rumah sakit, ODGJ dikasih obat, udah pasti minum obat rutin. Nah, tetapi kan tidak mungkin juga dengan kondisi yang berbeda tiba-tiba membutuhkan obat yang sama, baik itu jenis maupun dosisnya. Itulah kenapa harus kontrol rutin, dan ketika kontrol ODGJ harus ikut serta supaya tahu kebutuhan obat dari jenis maupun dosisnya. Tidak hanya itu, perlu belajar cara bagaimana mengendalikan emosi, bagaimana mengatasi perasaan minder, malu, tidak percaya diri, atau mengatasi bagaimana menjadi nyaman dan aman bersama dengan orang lain. Maka di rumah sakit seringkali diajari cara-cara mengatasi masalah yang berfokus pada emosi. Nah,
Tentu itu kan hanya sementara ya. Bagaimanapun juga kalau kita punya masalah dan mengalami ketegangan berpikir dan ketegangan emosi ya, yang akhirnya menjadi tidak nyaman melakukan sesuatu itu bisa saja berkurang. Misalnya nih relaksasi nafas dalam, atau memukul bantal, atau mungkin buat ngobrol atau cerita, atau buat berkegiatan, atau rekreasi, atau pergi ke tempat-tempat santai, atau nonton TV, mendengarkan musik, bisa saja berkurang ketegangan pikiran dan emosinya. Atau mungkin berzikir atau membaca doa, bisa saja berkurang. Pertanyaannya adalah, apakah masalah atau problem yang mendasari dari ketidakstabilan emosi ya, perasaan, kemudian yang menimbulkan pikiran-pikiran buruk itu terselesaikan atau tidak? Kebanyakan ODGJ ya atau rumah sakit membantu mengatasi gejala ya yang ditimbulkan dari penyakitnya, sehingga tidak sampai kepada bagaimana masalah yang melatar belakangi problem atau kejadian yang melatar belakangi sampai muncul tanda gejala dari penyakitnya ini teratasi. Kenapa? Ya waktu perawatan yang pendek. Kemudian ketidakhadiran keluarga di rumah sakit juga tentu akan mendukung sulitnya masalah atau problem yang melatar belakang ini akan terungkap dengan jelas dan akan teratasi. Nah, tentu ini ketika ODGJ pulang dari rumah sakit, kondisinya pasti baik, ya, tenang, tanda gejalanya juga sudah berkurang bahkan hilang ya, dan semangat pastinya minum obat. Nah, ketika pulang mungkin terpapar lagi, mungkin mikir pekerjaan, masalah keuangan keluarga, masalah dengan anak, masalah dengan pekerjaan, masalah dengan pasangan atau tetangga atau orang tuanya. Nah, tentu ini menimbulkan hal yang tidak nyaman kembali. Nah, kalau misalnya masih ada obat yang diminum, masih rutin, ya nggak ada masalah. Tapi kalau sudah nggak minum obat lagi, ya bisa jadi akan muncul gejala kembali atau yang disebut dengan kambuh ya. Nah, makanya ketika ingin sembuh, ingin benar-benar mencapai tingkat kesembuhan yang paling optimal, bisa pulih, ya mau tidak mau harus bagaimana pelan-pelan masalah itu diuraikan, diatasi. Dan keluarga harus membantu, karena tidak mungkin akan bisa terselesaikan dengan sendirinya. Harus ada yang mengalah, jangan merasa benar sendiri ya. Udah ODGJ-nya kadang-kadang terlalu banyak yang dihadapi, keluarganya juga nggak mau dukung atau tidak mau mengerti apa yang terjadi dan apa yang dipikirkan ODGJ. Sehingga seringkali ketika di rumah sudah tidak nyaman, ada konflik dengan ayahnya, dengan ibunya, atau dengan istrinya, ya tentu bagaimana mungkin akan tidak muncul gejala. Tapi seandainya ada masalah, dan masalah itu bisa diatasi dengan baik, dan mencoba seluruh anggota keluarga memperlakukan ODGJ ini dengan wajar, dengan ramah ya, selalu menanyakan kabar dan sebagainya, tentu akan nyaman dan selalu terbuka, sehingga kalau ada masalah pasti diceritakan, sehingga tidak perlu bolak-balik masuk rumah sakit. Karena masuk rumah sakit ya tentu mundur lagi, nanti dosis obat yang diberikan nanti kembali ke posisi awal ya. Jadi ya akhirnya nggak sembuh-sembuh ya. Jadi tekad untuk sembuh itu harusnya dari awal ya, dari menyadari dirinya ada masalah kesehatan, kemudian terlibat di dalam pengobatan itu, dan
Jangan hanya mengatasi gejala saja, tapi sebenarnya apa yang dialami sampai ada gejala itu, dan selesaikan, belajar menyelesaikan. Itu saja, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.